Shalom bagimu yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam edisi Renungan Pagi Penyejuk Iman. Tema pagi ini, peliharalah kehidupan rohanimu. Untuk pelayanan firman, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan, dan kami hendak mengisi kehidupan kami dengan firman-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan 2 Korintus pasal 4 ayat 16-17 demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara-saudaraku, pada banyak kesempatan Tuhan Yesus memperingatkan pengikutnya untuk tidak mudah kecewa ketika apa yang mereka harapkan tidak seperti kenyataan yang mereka temui. Tuhan Yesus sangat berharap agar para pengikutnya memiliki iman yang tangguh dalam menghadapi keadaan yang tidak seperti apa yang mereka impikan. Mengapa ia menekankan hal yang demikian? Karena pada dasarnya Tuhan tahu bahwa tidak seorang pun yang kebal terhadap kekecewaan. Tapi saya mau memberi peringatan kepada saudara bahwa hati yang begitu mudah kecewa, sesungguhnya itu adalah hati Kain. Karena itu iblis menyusupi hati yang demikian, dan Kain melakukan tindakan yang konyol, yakni membunuh Habel. Dan buah dari perbuatan itu, Kain terlempar jauh dari hadapan Tuhan. Perhatikan perkataan Tuhan kepada Kain sebelum ia melakukan tindakan membunuh Habel. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kejadian pasal 4 ayat 6-7. Orang yang kecewa, saudaraku, hatinya panas dan mukanya muram, tak berseri, tak bercahaya. Karena itu saya perlu mengulangi hal ini. Hati yang kecewa akan menjadi sasaran empuk iblis untuk memperalat seseorang menjadi pribadi yang sangat kejam bagi orang lain. Kitab Amsal pasal 27 ayat 3-4 menasihati kita. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan cemburu? Saudaraku, kita patut bersyukur karena firman Tuhan terus menasihati kita untuk tidak kecewa dalam menjalani hidup. Indah apa yang disampaikan oleh Paulus dalam ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati atau kecewa, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Perkataan dalam bahasa Yunani dari kata diperbaharui mengandung arti segar terus, muda terus, atau tetap dalam kondisi yang terbaik. Bagi Paulus, ketika manusia lahiriahnya semakin merosot, justru manusia batinianya semakin berkuat. Semakin sulit jalan yang harus dihadapinya, justru semakin memacu semangat imannya untuk dekat dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya, jangan panik jikalau manusia lahiriah kita semakin merosot. Jangan panik jikalau keuangan kita semakin menipis. Jangan panik jikalau kesehatan kita semakin menurun. Jangan panik jikalau karir kita terus terhambat. Jangan panik jika saat ini Anda harus menerima kenyataan di PHK dari tempat kerja. Tapi paniklah ketika manusia batiniah kita tidak terurus. Paniklah ketika kerajinan kita dalam melayani Tuhan semakin kendor. Paniklah ketika hidup kita jauh dari hadapan Tuhan. Sebab hal-hal yang lahiriah itu sifatnya sementara. Kalaupun sekarang lepas dari genggaman kita, hari esok kita bisa mendapatkannya lagi.
Tetapi satu hal yang paling celaka, yakni ketika manusia batinia kita ini binasa, yang paling celaka jika iman kita menjadi mati, yang celaka jika Tuhan tidak mau lagi berurusan dengan kita. Sekarang saatnya kita memberi porsi yang besar dalam hal perhatian pada hidup kerohanian kita yang boleh jadi selama ini kita tidak perhatikan karena rutinitas. Saatnya kita memberikan asupan rohani yang cukup bagi kehidupan rohani kita ini. Sebab jika tidak demikian, maka binasalah hidup kita. Peliharalah kehidupan rohanimu, maka berkat Tuhan akan dinyatakan kepadamu. Karena itu saya hendak menegaskan hal ini buat Anda. Kehidupan rohani yang sehat akan memungkinkan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupanmu. Selamat memaknai kehidupan imanmu. Tuhan Yesus memberkati.